Tetapi setelah kita masuk TK, apakah bahagia? Belum. Kadang-kadang kita malas sekolah. Malas sekolah. Kadang-kadang ibu kita sampai marah-marah, kita tidak mau juga sekolah, malas. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai di sana. Kemudian ketika kita TK, kita pakaiannya, seragamnya seperti TK. Kemudian melirik, ada kakak-kakak kelas kita yang sudah sekolah SD, dia pakai pakaian bawahnya merah atau di atasnya putih. Kita, aduh, betapa bahagianya nanti kalau kita jadi murid SD. Gitu pikiran dalam benak. Kemudian setelah kita masuk SD, apakah kita bahagia? Belum juga, belum juga. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan biar hujan, biar nggak bisa sekolah. Atau kita pura-pura sakit agar tidak dikasih sekolah oleh orang tua. Kemudian di SD juga kita melirik kakak kelas kita yang sudah sekolah SMP. Aduh, bahagianya nanti sekolah SMP. Kita bisa naik sepeda ke sekolah, kita bisa pakai baju yang celana yang biru di atasnya putih, kemudian pakai baju batik. Aduh, senangnya nanti kalau SMP ya. Begitu dalam pikiran. Kemudian setelah masuk SMP, apakah kita bahagia? Ya, ada saja masalah-masalah yang kita hadapi di SMP. Kemudian kita melirik kakak kelas di SMA, wih, tuh nanti kalau SMA, saya pakai celana panjang, baju putih, naik sepeda motor, ada teman cewek di belakang, betapa bahagianya nanti ketika kita masuk SMA. Nah, kebahagiaan ini terus kita anggap akan bahagia. Kemudian ketika SMA, apakah kita bahagia? Belum juga. Belum juga. Karena permasalahan-permasalahan selalu ada, silih berganti. Dan kita berpikir kita melihat kakak, mungkin kakak atau misan kita sudah kuliah. Mereka kita lihat begitu bebas. Tuh nanti kalau kuliah di sana baru kita bahagia. Bebas, bisa masuk, bisa enggak. Nanti baru bahagia. Kemudian setelah kuliah, apakah bahagia? Banyak tugas yang kita dapatkan. Mungkin kita disuruh bikin laporan-laporan, dibikin membeli buku, kemudian kita belajar sendiri. Aduh, susah juga ya. Mungkin nanti setelah tamat kita akan bebas. Kemudian setelah wisuda, apakah bebas? Apakah bahagia? Belum. Ada tuntutan baru lagi. Tuntutan pekerjaan di mana kita harus kerja. Masalah lagi cari mengajukan lamaran di sini, ke sana, ke sini. Susah juga. Kemudian berpikir setelah bekerja nanti dapat uang. Di sana ada kebahagiaan ketika kita menghasilkan sendiri. Ya, memang kita bisa menghasilkan sendiri. Apakah bahagia? Belum juga. Kita mendapatkan gaji misalnya 2 juta. Tetapi kita memikirkan sesuatu. Oh, nanti kita bisa beli mobil dengan uang sendiri. Lagi ada masalah. Kemudian setelah itu kita berpikir, nanti setelah saya kawin dengan pacar saya, istri saya menghasilkan, saya menghasilkan, kita banyak uang, dan kita akan bahagia. Ya, kita kawin, kita saling menghasilkan, 1, 2, 3 bulan bahagia, setelah itu masalah muncul lagi. Muncul lagi. Ya, nanti setelah punya anak, kita akan bahagia. Ini terus seperti itu. Punya anak apakah bahagia? Belum. Anak sakit, malam-malam kita bangun, dibangunkan oleh anak-anak, kemudian masalah lagi. Kemudian kita berpikir, oh ya nanti anak-anak kalau sudah besar, kita pasti bahagia. Kalau anak-anak sudah besar, dia bisa sekolah sendiri, kita bisa dibantu. Kemudian setelah anak-anak kita dewasa, masalah lagi. Sebenarnya kita sudah lepas dengan mereka masih, Pak, belikan ini, Bu, belikan ini. Pusing juga, belum menemukan kebahagiaan. Kemudian kita berpikir bahwa kalau kita sudah punya menantu, kita bahagia. Apakah sudah bahagia? Bagi pemirsa yang sudah punya mantu, belum juga. Masih ada masalah. Pasti ada saja masalah. Kemudian kita anggap bahwa ketika kita punya cucu, kita bahagia. Setelah punya cucu, memang pada saat dekat-dekat punya cucu bahagia. Tetapi setelah lama, kita diperintah ini oleh cucu, diperintah sana, capek juga.
Dan kalau kita mengejar, kalau kita menganggap kebahagiaan itu ada di hari esok, kebahagiaan itu ada di masa depan, tidak mungkin ketemu. Karena pikiran-pikiran ini selalu menjauhkan kita dari kebahagiaan. Pikiran selalu ke belakang, selalu maju ke depan, mengkhawatirkan hal-hal yang sama sekali belum terjadi. Mundur ke belakang, menyesali hal-hal yang telah terjadi. Kita lupa untuk menikmati saat ini. Sering sekali pikiran kita. Misalnya kita sedang makan. Misalnya kita makan apa? Makanan sekarang, makanan nasi goreng. Oh, nasi goreng di sini nggak enak loh. Lebih baik nasi goreng yang kita beli di warung minggu yang lalu. Sambil makan begini, oh ini tak enak ya. Nanti minggu depan makan di tempat nasi goreng yang baru ya. Pikiran kita selalu maju dan mundur. Nah, kebahagiaan itu sesungguhnya ada pada saat ini. Detik ini. Detik ini. Dan kebahagiaan akan kita temui ketika kita merasa puas apa yang ada di hadapan kita, kemudian mensyukuri. Pada saat itu baru muncul kebahagiaan.